Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya 4 bulan buron, pelaku pembunuhan petani di Deli Serdang diringkus petugas. Medan kembali masuk zona merah, operasi justisi ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun imbau masyarakat sukseskan vaksinasi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil meringkus pelaku tunggal pembunuhan terhadap seorang petani di Dusun 1, Desa Semampar, Kecamatan Gunung Meriah. Selama 4 bulan menjadi buron, pelaku berpindah-pindah tempat. Karena keinginan tersangka tidak disetujui oleh korban agar tanah warisan dijadikan lahan perumahan dan pembibitan bawang, JS yang merupakan keluarga korban tega membunuh Ngasil Tarigan, 67 tahun, warga Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Motif pembunuhan terungkap setelah petugas berhasil meringkus pelaku dari persembunyiannya di Desa Tengah Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Selama buron, pelaku berpindah-pindah tempat. Dari hasil pemeriksaan saksi dan keterangan pelaku, korban adalah paman pelaku yang menolak rencana tanah warisan dari kakek mereka dijadikan lahan pembangunan perumahan dan pembibitan bawang. Namun keinginan pelaku ditolak oleh korban dan terjadi perdebatan sehingga membuat korban marah dan emosi terhadap pelaku. Korban kemudian memukulkan parang ke pinggangnya dan membacokkan ke tubuh pelaku. Pelaku mengelak dan melakukan perlawanan. Korban terjatuh sehingga tiang gubuk rubuh. Pelaku selanjutnya memukul dan membenturkan kepala korban ke batu besar di sekitar gubuk hingga kepala korban mengeluarkan darah. Yang kita duga kasus pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadiannya sekitar tahun lalu, di akhir tahun lalu, kemudian berhubung tersangkanya ini melarikan diri, kita laksanakan pengejaran hampir beberapa bulan terakhir, dan di tanggal 23 kemarin tersangka ini sudah bisa kita tangkap dan kita amankan. Dari informasi yang kita dapat bahwa tersangka ini suka berpindah-pindah karena pekerjaan yang bersangkutan ini adalah seniman. Sehingga yang bersangkutan seniman punya teman banyak, dia bisa meminta tolong kepada teman-temannya. Nah, atas upaya yang kerja keras yang dilakukan oleh penyidik, mereka tetap bertekun, maka kita bisa menghasilkan hasil yang sungguh luar biasa, pelaku dapat kita tangkap dan kita amankan. Barang bukti yang diamankan berupa 3 parang, kepala martil, bambu dan kain bercak darah, serta lampu teplok. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338, junto pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pelaku pencurian di Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, babak belur dihajar massa. Warga yang geram melihat aksi pelaku langsung menghakiminya beramai-ramai. Aksi keroyokan tersebut mendadak viral setelah aksi pemukulan yang terekam CCTV diunggah ke media sosial. Inilah video rekaman CCTV puluhan warga menghajar pelaku pencurian di Jalan Pancing, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Untuk mengamankan pelaku dari amukan massa, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian berupa perhiasan, handphone, dan sejumlah uang. Di hadapan polisi, tersangka mengakui segala perbuatannya dan berhasil masuk ke dalam rumah setelah membobol pintu dengan menggunakan sebuah pisau. Anggota untuk meluncur ke TKP, ternyata Tegal Solo Kupang ada padanya barang bukti yang kehilangan oleh korban. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Berupa kalung, ada satu handphone, perhiasan emas maksudnya, kemudian ada
sisa-sisa uang yang sudah dicuri dan sebagian besar sudah dihabiskan. Dan alat yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah berupa sebilah pisau, mencongkel. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan Undang-Undang 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu pemirsa, seorang pelaku pembongkaran toko ponsel di Jalan Sukadamai, Saitualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil dibekuk Satuan Polsek Saitualang Raso. Sebelumnya aksi pelaku sempat terekam CCTV. Beginilah aksi pelaku FJ 21 tahun saat membongkar toko ponsel dengan menggunakan obeng. Pelaku berhasil masuk setelah mencungkil pintu depan ponsel, kemudian dengan leluasa menguras seluruh barang dari dalam toko. Aksi ini diketahui oleh pemilik keesokan harinya. Mengetahui tokonya dibongkar, pelaku kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku 2 jam setelah laporan korban. Dari tangan pelaku, Satuan Polsek Saitualang Raso berhasil mengamankan uang tunai Rp700.000, puluhan voucher pulsa dan handphone. Lapor ke Polsek bahwa rumahnya sekitar jam 4 pagi, rumah ponsel, jual ponsel, dibongkar orang yang belum dikenal. Sehingga atas laporan tersebut, saya memerintahkan Kanit Serse yaitu Silaban untuk melakukan penyelidikan. Ditemui di rumahnya dan oleh pengakuan tersangka setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa dia pelaku yang melakukan pencurian di ponsel milik korban. Atas perbuatannya, kini pemuda tersebut dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kota Medan kembali masuk zona merah, operasi justisi ditingkatkan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Medan, tim gabungan Satpol PP dan Polsek Medan Timur meningkatkan operasi justisi. Petugas terus mengimbau warga agar mematuhi protokol kesehatan serta menghindari kerumunan. Operasi justisi digelar di Jalan Jawa Medan. Dalam operasi tersebut masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Warga yang melanggar protokol kesehatan diberi sanksi sosial berupa pembacaan teks Pancasila dan hukuman push up. Sebelumnya, tim gabungan dari Kecamatan Medan Timur dan Polsek Medan juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 di lokasi wisata kuliner di Jalan Pasar 3 dan Jalan Gorila Medan. Petugas mengimbau warga agar mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Kepada pengelola kafe atau warung untuk menerapkan protokol kesehatan dengan jadwal operasional berakhir hingga pukul 22 tepat waktu Indonesia Barat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, 2 wanita diamankan polisi saat akan mengantar pesanan sabu kepada suaminya yang ditahan di rumah tahanan Polrestabes Medan. Saat diperiksa, petugas menemukan paket sabu-sabu yang disembunyikan di lipatan celana pendek yang dibawanya. Kedua wanita inisial MI 26 tahun dan AD 27 tahun diamankan petugas jaga di pintu masuk rumah tahanan Polrestabes Medan saat akan menyelundupkan 0,50 gram sabu ke sel tahanan. Berawal dari kecurigaan petugas dengan tas bawaan keduanya yang ingin membesuk seorang tahanan kasus narkoba berinisial HS.
Saat diperiksa, petugas menemukan paket sabu-sabu yang disembunyikan di lipatan celana pendek boxer yang dibawanya. Atas penemuan tersebut, keduanya langsung diamankan dan diserahkan ke petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses. Kanit 1 Sat Narkoba Polrestabes Medan AKP Paul Simamora mengatakan, keduanya mengaku sabu tersebut pesanan seorang tahanan inisial HS yang merupakan suami tersangka MI. Saat akan membesuk salah satu tahanan atas nama Helmi yang merupakan suami dari tersangka yang diamankan, ketika akan memasukkan barang-barang berupa makanan dan pakaian digeledah oleh petugas jaga, kemudian ditemukan satu plastik klip berisikan sabu di dalam celana boxer dengan berat 0,50 gram. Kemudian saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan memburu pemasok sabu tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, 2 pelaku begal yang menusuk korbannya di bagian leher hingga sekarat diringkus personil unit Reskrim Polsektor Gamba Polres Labuhan Batu. Kedua pelaku dihadiahi timah panas di bagian betis karena melawan saat hendak ditangkap. Satuan unit Reskrim Polsektor Gamba berhasil meringkus 2 tersangka AS dan DO yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang tergolong sadis dan menyebabkan korban Eka, seorang pelajar, mengalami luka tusukan di bagian leher hingga sekarat. Peristiwa bermula saat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua pelaku memaksa korban memberikan sejumlah uang dan meminta korban mengantarkan mereka ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan di Jalin Sum seputaran kantor Satlantas Lama Cikampak Gamba Labuhan Batu Selatan, korban ditusuk di bagian leher dengan gunting dan menyeret korban ke tempat sepi, kemudian melarikan sepeda motor dan handphone milik korban. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, mendapati informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan olah TKP dan meringkus kedua tersangka. Kedua pelaku kemudian dihadiahi timah panas karena mencoba melawan petugas. Jadi ini pelakunya atas nama Andreas Simangunsong. Ya, jadi pelakunya ada 2. Ya. Yang ini Andreas Simangunsong yang umur 19 tahun. Dengan satu lagi Dio Rahmaziansah 20 tahun. Si Dio saat ini masih dirawat di rumah sakit, ya. Karena kita harus mengeluarkan peluru dari kakinya, ya, setelah kita berikan tindakan tegas terukur pada saat mereka melawan petugas di lapangan. Peristiwa ini terjadi tanggal 15 Januari 2021, ya, sekira pukul 10, di mana korban, ya, sedang lewat di jalan tersebut. Korban atas nama Egi, umur 16 tahun, ya, pelajar, ya. Kemudian dihentikan. Ya, kemudian ingin dirampas sepeda motornya. Ya. Korban ditikam di bagian. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dalam 3 pekan terakhir, puluhan bandar narkoba di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berhasil ditangkap Satuan Anti Narkoba Polres Tebing Tinggi. Guna pengusutan puluhan bandar dan barang bukti, para bandar narkoba diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Inilah para bandar narkoba yang berhasil diringkus Satuan Anti Narkoba Polres Tebing Tinggi. Para bandar di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi ini berhasil ditangkap petugas setelah adanya laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas melakukan penangkapan terhadap para tersangka bersama barang bukti. Dalam 3 minggu terakhir, petugas mengungkap 14 kasus dengan 18 tersangka pria dan 1 tersangka wanita. Sementara untuk jumlah barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 11,51 gram sabu, 853 gram ganja, serta 0,74 gram pil ekstasi. Sejauh ini sudah 14 kasus yang kami ungkap dengan jumlah tersangka 18 orang, di mana
18 orang laki-laki, jadi 19 kasus maksudnya, 19 kasus, 18 orang laki-laki dan 1 perempuan. Jumlah barang bukti sabu-sabu sebanyak 11,51 gram. Kemudian ganja seberat 853,1 gram. Ekstasi 0,74 gram. Itu semuanya adalah pengedar. Dan sebagian ada juga yang pengguna. Di mana melanggar pasal 114 ayat 1 subsidiar 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ya, ancaman pidananya minimal 4 tahun, maksimalnya adalah 15 tahun. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, kasus angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara saat ini masih ada peningkatan dan masuk dalam kategori zona orange. Untuk memutus penyebarannya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun saat ini masih ada peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, yang awalnya berada di zona merah dalam 2 bulan terakhir menurun berada di zona kuning. Namun di awal Januari 2021 kembali meningkat menjadi zona oranye. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya kasus COVID-19 di daerah perdagangan Kecamatan Bandar. Berdasarkan data Januari 2021 hingga saat ini, total terkonfirmasi COVID-19 di Simalungun mencapai 618 orang, dengan rincian yang masih dirawat berjumlah 38 orang, terkonfirmasi sembuh 539 orang, sedangkan meninggal dunia 41 orang. Berdasarkan persentase, angka kesembuhan di Simalungun meningkat dibanding angka kasus kematian. Hal ini menjadi penyemangat tenaga kesehatan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Guna memutus penyebaran COVID-19, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun mengimbau masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah, dengan harapan program tersebut tepat sasaran sehingga angka terkonfirmasi COVID-19 tidak kembali bertambah. Sampai update pagi ini, kita kasus terkonfirmasi di Simalungun itu berjumlah 618. Tetapi yang dirawat itu hanya 38 orang dan yang meninggal sampai dengan hari ini secara akumulasi itu ada 41 orang dan yang sembuh sampai dengan hari ini juga sebanyak 539 orang. Kalau kita lihat dari secara presentasi Simalungun ini sudah cukup baik ya, antara kasus yang sembuh dengan yang dirawat ini kalau kita lihat presentasinya sangat baik. Jadi boleh dikatakan bahwa ini kasus tingkat kesembuhan di Kabupaten Simalungun ini sangat meningkat, tetapi untuk kasus kematian sangat kecil. Tentunya, kenapa kita harus tetap bekerja dengan semangat, kenapa kita harus tetap melayani, supaya yang kita harapkan untuk vaksinasi ini bisa tepat sasaran, bisa cepat terlaksana supaya pemutusan rantai COVID di Simalungun tentu bisa terselesaikan dengan baik. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.